Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 31 Desember 2025 dengan judul Memulai Kembali. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas pelayan dan pekerjaan kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Filipi 2 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari kita ikuti penjelasannya. Dia gagal. Dia mengacaukan tugas besar pertamanya. Orang-orang mengaguminya. Mereka iri pada posisinya. Mereka bertanya-tanya bagaimana seseorang yang begitu muda bisa naik begitu tinggi. Lalu dia terjatuh. Dia telah diberi hak istimewa untuk bekerja dengan dua raksasa di bidangnya dan dia gagal. Dia tidak bisa menahan tekanan dan dia lari pulang menemui ibunya. Dapatkah Anda bayangkan bagaimana perasaan Yohanes Markus saat berjalan-jalan di kota Yerusalem, mendengar bisikan itu, mengetahui bahwa dia mengecewakan ibunya dan anggota gereja yang telah melihat begitu banyak potensi dalam dirinya. Sekarang semuanya sudah berakhir. Dia adalah seseorang di masa lalu. Sekarang semua tersapu bersih. Apakah Anda pernah merasakannya? Pernahkah Anda merasa gagal tahun ini? Mungkin Anda mulai mempraktikkan diet dan hanya menambah berat badan, atau mendapat keanggotaan di pusat kebugaran, namun sudah berbulan-bulan tidak ke sana. Atau bersumpah Anda akan membaca Alkitab Anda secara menyeluruh dan Anda terhenti di kitab Imamat. Pernahkah Anda membuat keputusan yang Anda harap tidak Anda lakukan dan konsekuensinya mengetahui Anda? Temui Yohanes Markus dan memberanikan diri. Yohanes Markus masih kecil ketika Paulus dan Barnabas yang membutuhkan asisten dalam perjalanan misionaris mereka mengundang dia untuk bergabung dengan mereka. Suatu kehormatan untuk seseorang yang masih sangat muda. Namun setelah beberapa bulan Yohanes Markus rindu kampung halaman dan Paulus segera mengirim dia dengan perahu berikutnya kembali ke Yerusalem. Sekarang lebih tua, lebih dewasa, Yohanes Markus sekali lagi ingin pergi bersama Paulus dan Barnabas mengunjungi gereja-gereja yang mereka dirikan pada perjalanan misionaris pertama mereka. Paulus dengan tegas menolak. Ada beberapa orang yang seperti itu. Mereka tidak pernah melupakan kesalahan. Mereka merasa sulit untuk memberikan kesempatan kedua. Paulus bertekad dia tidak mau terbebani dengan sifat cengengnya. Namun bagian indah dari cerita ini adalah bahwa Barnabas dengan tekad yang sama kuatnya ingin memberikan kesempatan kepada Yohanes Markus untuk mencoba kembali. Tidakkah Anda senang ada para Barnabas di dunia ini? Mereka yang akan membela pihak yang tertindas,
Mereka yang akan berkata, Anda bisa melakukannya. Mereka yang melihat potensi terlepas dari kinerja masa lalu. Ada suatu waktu di mana setiap orang membutuhkan kesempatan kedua. Kita semua rindu untuk melupakan kesalahan kita di belakang dan memulai lagi. Yohanes Markus mendapat kesempatan itu. Dan Tuhan ingin memberi Anda kesempatan yang sama jika Anda mau mengambilnya. Ketika Anda memasuki tahun baru ini, mengapa Anda tidak menjadi Barnabas bagi orang lain? Dunia ini membutuhkan lebih banyak yang seperti dia. Terima kasih Tuhan atas kesempatan-kesempatan baru dan permulaan baru untuk merasakan hidup yang berlimpah. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.